Periode open mainnet ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022. Nah, sebetulnya mungkin periode ini menjelang gitu ya, OTW nih, kalau bahasa kerennya OTW ke open mainnet itu sebetulnya sudah dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 ya. Oke, para pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan bicara lagi mengenai open mainnet ya. Bolehlah kita yang mengklaim gitu ya, 28 Juni sekarang nih 2023 akan open mainnet. Siapapun boleh ya mengatakan itu. Dan sebetulnya kalau informasi-informasi yang valid ya tentunya hanya di core team ya, di web resminya dan di media sosialnya di network, teman-teman. Sebetulnya sangat mudah untuk kita mencari informasi gambaran gitu ya, periode open mainnet ini kapan, teman-teman ya. Sangat mudah dan itu pun sangat pasti nih. Setiap updatean dari Pi Network ini selalu ada, teman-teman ya. Informasi mainnet ini selalu ada. Ini memang supaya para pionir pun tidak terjebak oleh informasi-informasi yang bukan dari web resminya core team, teman-teman ya, Pi Network ya. Ya boleh lah untuk sekedar mencari informasi gitu ya. Saya pun sering ya mengincar informasi tentang open mainnet di web-web lain ya selain web resminya Pi Network. Tentu saja memang berbeda jauh dengan apa yang dikatakan di core team, teman di sini ya. Dan tentunya informasi-informasi yang dari web-web lain tersebut ya, dari bukan situs resmi ya, tentu boleh saja untuk kita jadikan referensi. Nah, tapi tentu yang validnya pasti ini akan diupdate di sini, teman-teman ya. Di sini dan maupun di web resminya Pi Network core team, itu sangat pasti itu akan, apalagi untuk informasi sepenting open mainnet ya, akan pasti jauh-jauh hari ini akan diumumkan dahulu di sini ya, sebelum tanggal hari haknya gitu ya. Nah, kita sebetulnya bisa cari kisi-kisi informasi mainnet, teman-teman, di tab ini, dan kita pergi ya ke paling bawah di sini ya. Ini sudah lama ada nih sebetulnya, cuman mungkin kebanyakan nggak dibaca nih ya, buku bab putih ya, white paper chapter baru. Memang ini kalau kita scroll untuk mencari open mainnet ini, kita langsung aja pergi ke paling bawah, teman-teman ya. Page down sebentar. Kita pergi ke paling bawah ini membaca tentang periode open mainnet, teman-teman. Nah, sini ini paling ujung paling bawah sendiri nih ya, the open network period. Nah, saya pun sudah translate di Google Chrome, teman-teman, dan ini pun sebenarnya bisa diakses di situs resminya minepi.com ya. Ini di aplikasinya langsung di sini, dan ini pun sebetulnya bisa kita akses di Google Chrome gitu ya, di Minepi di sini, teman, di minepi.com white paper ya, mainnet chapter. Nah, ini sama berada di paling bawah ini, teman-teman, lihat ya. Nah, ini paling bawah sendiri nih ya, mengenai open mainnet ini. Ini sih jelas informasinya, kalau di sini sangat jelas valid ya. Nah, di sini dikatakan nih, perlu kita garis bawahi sama-sama. Bolehlah kita cari referensi dari situs-situs lain gitu ya. Siapa tahu itu mungkin saja gitu kan nanti dirilis nih, kita baca di situs lain bahwa tanggal 28 Juni tahun 2023 akan open mainnet. Siapa tahu gitu kan dirilis di sini ya, dirilis di sini, dan di sini tentunya ini akan menjadi sejarah baru ya kalau tanggal 28 nanti open mainnet. Tetapi kisi-kisinya, teman-teman, mengenai kapan itu periode open mainnet, di sini kalau kita translatekan periode jaringan terbuka. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, teman-teman. Bila perlu kita screenshot nih ya. Di sini sangat jelas, teman, dikatakan periode jaringan utama, jaringan terbuka, yaitu periode open mainnet. Periode open mainnet ya. Di sini bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Nah, catat, teman-teman, sini. Bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Kalau yang namanya kematangan ekosistem di enclosed mainnet tentunya kan utilitas ya, mungkin apps-nya juga perlu diperbanyak dan disempurnakan. Dan mengenai kemajuan KYC itu pun mungkin masih lebih banyak lagi yang belum KYC ya. Plus migrate gitu ya, ini sangat penting. Ini kan dikatakan di awal nih, periode open mainnet bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup
atau enclosed mainnet dan kemajuan KYC. Nah, tapi memang kalau boleh dibilang nih si Kotim pun sebetulnya menyebutkan tanggal ya, tanggal dan tahun teman-teman ya. Di sini dikatakan periode ini. Jadi sebetulnya periode open mainnet ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022. Nah, sebetulnya mungkin periode ini menjelang gitu ya, OTW nih kalau bahasa kerennya, OTW ke open mainnet itu sebetulnya sudah dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 ya. Dan hari Pi 28 Juni 2022 ini sudah menjelang setahun kan sampai saat ini dari yang Kotim katakan. Kenapa enggak open mainnet juga ya, ini kan di awalnya. Ya mungkin saja kematangan ekosistem di enclosed mainnet ini Kotim belum menilainya cukup siap dia untuk open mainnet, dan ya kemajuan KYC pun mungkin belum sesuai yang diharapkan oleh Kotim. Nah, kita tidak tahu ya di mana nih letak kekurangannya ekosistemnya, dan letak mungkin sedikit agak lambat KYC-nya. Kita nggak tahu apa memang di sistemnya atau mungkin di teknologinya ya, kita tidak tahu secara pasti teman-teman, sehingga ini sudah hampir setahun semenjak nih Kotim mengumumkan bahwa periode open mainnet ini dapat dimulai pada tahun 2022 yang lalu. Sampai saat ini sudah 1 tahun belum bisa open mainnet juga. Nah ya teman-teman, nah atau setelahnya kan, kalau Kotim mengatakan dapat dimulai pada tahun 2022 kemarin, tentu ini belum pasti karena ini bergantung ke ini kan, bergantung pada ekosistem tutup dan kemajuan KYC juga ya, atau setelahnya katanya kan. Jadi nggak pasti betul-betul ceger gitu ya, dipastikan tanggal sekian tahun sekian, ini kan nggak pasti teman-teman. Nah atau setelahnya ya. Nah periode open network atau open mainnet berarti bahwa firewall pada periode enclosed network atau enclosed mainnet ini akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke P-mainnet ya. Panggilan API tidak akan di firewall, dan Pioneer akan dapat menjalankan P-node dan layanan API mereka sendiri. Pioneer akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya ya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Itu teman-teman intinya ya. Kalau memang dikatakan di sini ya, seperti saya bilang di awal ya, di konten-konten sebelumnya memang ambigu gitu ya, tidak jelas. Jadi kalaupun toh ini Kotim menyebutkan tanggal dan tahun di sini, nah, katanya periode open mainnet ini dapat dimulai pada hari Pi. Nah ini atau setelahnya kan, pada hari Pi 2022 ini 14 Maret dan 28 Juni atau setelahnya katanya. Jadi tetap kuncinya di sini teman-teman ya, kematangan ekosistem enclosed mainnet dan kemajuan KYC yang menjadi tolak ukur. Nah tolak ukurnya, angkanya ini nggak jelas ya, jadi parameternya nggak jelas. Hanya dikatakan bergantung pada kematangan ekosistem enclosed mainnet dan kemajuan KYC ya. Ya tentunya mungkin saja dapat kalau mungkin untuk open mainnetnya mungkin gitu ya, dapat dipastikan nanti kalau enggak 14 Maret nih 28 Juni ya, ada hari P-Day. Tapi tahunnya ya kita nggak tahu ya, di tahun berapa nih ya. Karena memang tidak dikatakan dengan pasti tahunnya tahun berapa gitu ya, karena ujung-ujungnya memang semua periode ini memang sudah dimulai katanya ya, sudah dimulai semenjak 14 Maret 2022 untuk OTW, istilahnya OTW ke open mainnet. Tetapi mungkin karena sudah hampir setahun ini belum open mainnet juga, mungkin karena memang Kotim menilai ya ini ekosistem enclosed mainnet belum cukup matang, belum cukup siap ya, dan KYC-nya belum cukup masif ya. Jadi ya itu parameternya, perkara angka persentasenya berapa kita nggak tahu karena nggak dijelaskan secara detail di sini teman-teman ya. Jadi kalau intinya kalau untuk tanggal sih mungkin gitu ya, sudah dapat dipastikan. Kalau untuk tanggal mungkin saja nih, kalau nggak 14 Maret 28 Juni. Perkara tahun entah tahun berapa ya, kita nggak tahu pasti karena parameternya
sepertinya ambigu dan tidak mengatakan parameter yang jelas, angka yang jelas, persentasenya jelas gitu ya. Kalau kemajuan QASI di angka berapa persen dari keseluruhan total Pioneer, kalau enclosed kematangan ekosistem itu seperti apa, dikatakan ekosistem enclosed ini sudah matang itu seperti apa, kita kan nggak tahu teman-teman ya. Jadi parameternya sangat tidak jelas. Nah tapi saya harap ya mudah-mudahan saja nggak terlalu lama lagi gitu kan, karena ya memang kalau terlalu lama juga ya kasihan para pionir ya yang juga sudah cukup lama menambang ya, dari awal berkontribusi, mungkin ingin segera menikmati apa yang mereka sudah sudah usahakan dari awal ya, berkontribusi di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas di next konten mengenai ini teman-teman ya, larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan selama enclosed mainnet ya. Oke teman-teman, itu aja intinya ya mengenai open mainnet. Sebetulnya memang dari aplikasi mining kita pun ini sudah dituliskan secara detail di sini ya, di informasi mainnet. Nah teman di sini boleh baca, kalau tidak lewat Chrome di sini juga baca nih bab buku putih baru, nih white paper baru tahun 2021 ya masuknya. Kalau kalian bisa lewat PC, Google Chrome atau buat HP juga bisa di sini teman-teman. Nah di sini ya minepi.com white paper. Nah kalian bukannya yang ini, yang Desember 2021 ya, white paper 2 Desember 2021 ini terbaru, dan dijelaskan di sana semua ada mengenai open mainnet ya. Kalian klik di sana, kalian scroll yang paling bawah banget mengenai open mainnet, enclosed mainnet. Nah ini ya mengenai open mainnet ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan memberikan lagi motivasi kita semua untuk terus berkontribusi. Mudah-mudahan saja ini menjadi sesuatu. Kita lihat nih apa yang akan terjadi di tanggal 28 Juni, akan ada kejutan atau memang hari berjalan seperti biasanya gitu ya. Oke, kita tunggu tanggal 28 Juni. Sekian, terima kasih. Wassalam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.